Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang rincian biaya bekerja ke Korea di LPK Yanun Purwodadi. Sebenarnya biaya ke Korea itu murah dan dibayar secara bertahap, tidak sekaligus. Misal ini belajar sedia uang berapa, terus nanti kalau ada ujian sedia uang berapa, terus kalau lulus sedia uang berapa lagi untuk latihan skill test. Terus kalau lulus terakhir sending harus sedia uang berapa. Dan kalau beruntung dapat kontrak nanti baru sedia uang berapa. Kalau terbang sedia uang berapa. Nah, ini saya lingkari ini bertahap. Dan dalam tahapannya itu ada yang bisa diangsur dan ada yang tidak bisa diangsur. Jika bisa diangsur itu selama tahap tersebut. Misal belajar 1,6 ini bisa diangsur. Terus ini nggak bisa diangsur, bayar ujian langsung kan. Terus ini yang tryout bisa diangsur, latihan skill test bisa diangsur. Terus ini pasporan medical nggak bisa, ini nggak bisa, terus ini nggak bisa. Jaminan tidak ilegal ini bisa diangsur. Jaminan tidak ilegal ini adalah kebijakan dari LPK Yanun sendiri ya. Mungkin di LPK lain tidak ada. Nah, ini jaminan tidak ilegal itu maksudnya apa? Jika Anda di Korea kok kabur atau finish kontrak nggak mau pulang, berarti kan ilegal. Itu nanti mengganggu proses ke Korea yang baru-baru. Nah, makanya kita tahan 5 juta ini. Kalau Anda ilegal berarti hangus, kalau pulang kok resmi, nah ini dikembalikan kebijakan. Terus biaya tiap-tiap LPK itu beda-beda. Sebenarnya biaya aslinya bekerja ke Korea itu yang mana ya, daftar ujian ini aslinya segini. Terus ujiannya kan sudah daftar tadi. Terus ujian 2 skill test gratis. Nah, ini ambil kelulusan, jika lulus gratis. Nah, ini pasporan medical, ya, ini biaya aslinya. Terus berikutnya ini biaya asli. Nah, asli. Jadi yang masuk ke LPK Yanun itu hanya biaya belajar, terus tryout, latihan skill test, sending, jasa, itu aja kan yang masuk. Sedangkan jaminan tidak ilegal ini kan bukan masuk ke LPK sebenarnya kan. Bisa dilihat juga keuntungan uang yang masuk ke LPK, keuntungan LPK berapa ya. Misal ini 1,6, ini bisa diangsur dapat seragam itu 150.000, textbooknya kan 200. Terus belum lagi biaya pengajaran, itu bersih dapat berapa kan, kecil kan. Terus ini tryoutnya ini 400 yang kertas, ini bersihnya berapa kan bisa Anda lihat sendiri. Terus tryout komputer listriknya berapa ya untuk 1 minggu sebelum hari ujian, ini berapa bisa dilihat. Kalau ngambil segini untung apa enggak kan bisa dilihat. Terus kalau lulus skill test ini 500.000 2 mingguan, kira-kira untung berapa? Kecil, sangat kecil untungnya. Nah, makanya karena tidak untung banyak, ini dilimpahkan ke sini sending. Kalau kemarin sending itu gratis ya. Kalau gratis nggak ada untung sama sekali ya. Makanya dilimpahkan ke sini. Sekarang sending itu 500.000. Di samping
pelimpahan dari sini, sending kan untuk memantau ya, jika data dikembalikan, jika sending ulang, jika nanti dapat kontrak, mengabari apa-apa yang disediakan, membimbing. Nah, seperti itu. Untuk yang pasporan medikal ini paspor baru ya, 900.000. Dua ini 900.000 itu dengan catatan paspor baru. Medikal sendiri kan 850-an. Mungkin ada yang 700 jika di misal Jawa Timur atau gimana. Nah, ini standar Semarang. 850.000 untuk paspor barunya 50.000. Berarti kan 900. Lah kalau sudah punya paspor terus habis bikin, berarti kan bukan paspor baru. Nah, itu sedia 350. Berarti tambah ini ya 1,2 juta ya. Terus apa lagi ini? Nah, ini SKCK Polda sama psikotes. Ini 200 sebelum berangkat prelim. Psikotes ini di RSUD terdekat. Lintas kabupaten bisa ya. Biaya kisaran 180-an. Sedangkan SKCK Polda ini 30-an. Ini prelim 3 juta, aslinya prelim 3 juta. Nah, ini berarti kan LPK tidak ambil untung dari prelim. Loh. Terus berangkatnya ke tempat prelim gimana? Ya nanti diarahkan, LPK hanya mengarahkan nanti naik ini. Nah, untuk rincian 3 juta ini apa? Akomodasi, menginap, makan, inap selama di tempat prelim 5 hari. Terus medikal, terus nanti apli visa, urusan visa. Jadi cuma 3 jutaan. Nah, nanti kalau medikal lolos, terus kontrak kerja tidak batal, ini masa pulang, terus nanti nunggu terbang. Yaitu bisa 2 minggu sampai 3 bulanan menunggu. Untuk posisi terbang, sedia uang ini yang jasa pengembangan LPK 2 juta ini untuk beli laptop saja pas-pasan. Apalagi untuk membangun apa ya, biar LPK-nya bertambah maju. Ini pas-pasan. Terus ini 12 juta untuk apa? Untuk tukar won, uang saku 5 juta, akomodasi, menginap ya antara 2 malam atau kadang 1 malam. Terus BPJS 500 ribuan, tiket 6 jutaan. Jadi ini nanti kumpulnya di Depok sebelum diberangkatkan ke bandara dan ke Korea. Jadi ini juga saya sediakan keterangan tempatnya ya. Tempat verifikasi di mana. Sesuai dengan domisili KTP ya, terdekatnya di mana. Nanti biasanya seperti itu. Terus nanti ujiannya di mana, ujian pertama di mana, ujian kedua skill test di mana. Kalau untuk skill test sama tempatnya kayak verifikasi. Terus nanti kalau lulus ambil kelulusan di mana, BP3 TKI terdekat ya, sesuai dengan lokasi. Misal Anda orang Aceh, berarti nanti ada di Medan ada. Terus apa prelim lokasinya di mana, ini lokasi utama. Sedangkan nanti kalau lokasi utama penuh biasanya dilempar ke lokasi cadangan. Misal Anda yang terdekat, misal Anda orang Sulawesi, maka biasanya dilempar ke Semarang yaitu di Ungaran. Untuk yang terbang kumpulnya di mana ini ada. Jadi itu ya, biayanya seperti ini. Jadi tiap LPK itu sebenarnya biayanya ya rinciannya seperti ini ya. Anda akan tahu ya, kenapa kok LPK ini kok biayanya sekian, kok beda-beda. Setelah melihat penjelasan pasti Anda tahu. Misal di sini di biaya ujian LPK A 1 jutaan. Aslinya kan ini, berarti harus ada yang ditanyakan. Dapat fasilitas apakah?
misal verifikasi apakah diantar pakai mobil, apakah dapat makan, kok biaya 1 jutaan. Nah, itu nanti bisa ditanyakan. Nah, di sini verifikasi ini enggak ada biaya, berarti sistemnya gimana kalau di LPK Hayanun kok tidak ditarik biaya? Jadi nanti kan berangkatnya kan sendiri-sendiri. Saya ikut mendampingi, tapi tetap berangkatnya sendiri, entah pakai motor atau apa kan sendiri. Tetap diarahkan di sana. Beda kalau berangkatnya saya naikkan mobil, nah, pasti kan ada biaya di sini. Nah, itu bedanya kan. Nah, seperti ini. Apakah ada biaya di luar ini? Ya, tidak ya. Tidak. Kecuali jika Anda menginap selama belajar atau tryout. Nah, itu per bulannya 50.000, cuma 50.000. Oke. Jadi bertahap, tidak sekaligus. Terus di sini belajar kok cuma 2 bulan, apakah cukup? Insya Allah cukup. Kita mempunyai metode pembelajaran yang didesain gimana caranya cukup. Nah, kalau tidak cukup, merasa kurang pintar, nanti bisa ikut kelas baru, mengulang dengan membayar 50.000 saja ya, untuk biaya mengulang. Terus apalagi yang perlu dijelaskan? Untuk yang mau ikut fishing ya, kalau LPK Hayanun itu mensyaratkan saat belajar harus punya BST ya, BST dan sertifikat pelatihan terkait fishing. Berarti harus cari sendiri dulu, nanti diarahkan juga tempatnya di mana-mana. Nah, itu terus Anda cari sendiri. Terus untuk yang fishing di sini tidak ada kur, pinjaman hutang tidak ada. Nah, kapan kita dibantu jika butuh pinjaman kur TKI, BRI atau Hana Bank itu kapan? Yaitu posisi saat terbang. Itu pun hanya 10 juta dan hanya untuk TKI manufaktur pabrik, bukan fishing ya. Jadi jika 12 juta tambah ini kok merasa kurang, nanti bisa pinjam di sini tadi. Terus kerja ke Korea itu tidak ada jaminan berangkat, maka harus pintar-pintar mencari LPK yang murah ya, yang terjangkau dengan uang Anda. Jangan kok tidak ada jaminan berangkat malah keluar banyak biaya. Biaya awal aja berapa kan? Baru belajar aja sudah 5 juta lebih, itu kan gimana ya? Apakah ada potong gaji atau bisa diangsur di Korea? Sebenarnya itu tidak ada ya. Jikapun ada LPK yang bisa meminjami ya, sebenarnya kan nggak harus pinjam LPK, kan bisa tadi pinjam kur BRI atau Hana Bank. Tapi jika ada LPK meminjami itu biasanya adalah posisi di sini terbang. Coba logika, tidak ada jaminan berangkat, kenapa kok berani meminjami? Itu kan aneh ya. Jadi tetap biaya yang ini, biaya sebelum berangkat itu harus punya. Tidak ada yang namanya 0 rupiah, itu enggak ada. Tetap harus berani modal. Terus apakah di sini bisa diambil per item saja? Misal saya belajar saja, yang nanti lainnya proses sendiri. Tidak. Tiap LPK semua sama ya. Tidak bisa diambil per item. Nah, untuk LPK Hayanun nanti disediakan sendiri jika mau mengambil sistem per item alias lepas. Nah, seperti ini bisa dilihat biaya paket non siswa atau lepas. Nanti bisa di pause terus dilihat ya.
Misal kursus saja berapa, daftar online saja berapa, tryout saja berapa. Nah ini. Terus kembali lagi ke sini. Kalau ingin belajar di LPK Yanun itu butuh biaya berapa ya untuk mengangsur. Nah ini kan, jika diangsur seperti apa. Nah ini, jika mengangsur adalah DP belajar 50, terus minggu pertama 500, akhir bulan 500, selesai 550, jadi total 1,6. Ini cara mengangsurnya. Untuk yang jauh nanti disediakan mes ya, mes 2 bulan 100 untuk biaya makan, biaya hidup perkiraan sehari 20.000, maka sedia 1,2 untuk biaya hidup, jadi total 1,3. Ini bagi yang luar kota dan menginap. Jadi untuk luar kota yang mau gabung di LPK Yanun belajar itu cuma 3 juta. 3 juta, 3 jutaan sudah lengkap, sudah dapat belajar, mes, makan. Mungkin di LPK lain nggak bisa ya, nggak bisa dapat mes, nggak bisa dapat makan, bahkan ini pun ada yang lebih dari 2 juta kan. Nah ini, kita itu sebenarnya memikirkan juga siswa kita ya. Jadi kita memberi solusi-solusi sama-sama untung ya, sama-sama untung. Kita nggak ambil untung lebih-lebih, nggak. Kita juga ingin membantu lah, ingin membantu supaya Anda bisa ke Korea dengan biaya yang terjangkau. Terus jika ada yang ingin ditanyakan ya terkait biaya ini yang kurang jelas, atau ingin cross check dengan biaya di tempat lain, misal kok biaya ujian di tempat lain ini berapa, nah minta keterangan kemungkinan seperti apa, bisa ya. Di sini urutannya sudah jelas ya, tidak saya puter-puter ya, tidak saya puter, biar Anda itu tahu mana yang masuk LPK, mana yang tidak ya. Jadi jelas. Oke, semoga bisa bermanfaat video ini. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.